Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Hari ini Sabtu 13 Agustus 2022. Marilah sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk bisa memahami, memelihara dan melakukan firman-Mu, agar hidup kami dibaharui dan kami semakin dekat mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 7 ayat yang ketiga. Demikian dikatakan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengenal istilah mulak todi tubadan. Perkataan ini sepertinya mirip dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel dalam cerita firman Tuhan hari ini. Kalau kita membaca 1 Samuel pasal 4, ceritanya dimulai tatkala bangsa Filistin menyerang bangsa Israel. Lalu terjadilah perang, dan pasukan Filistin mengalahkan pasukan Israel. Ada sekitar 4.000 orang Israel yang tewas di medan pertempuran hari itu. Melihat kekalahan tersebut, tua-tua Israel memiliki ide untuk menjemput tabut perjanjian dari Silo dan dibawa ke medan pertempuran. Sebab mereka percaya dengan adanya tabut perjanjian itu, pastilah mereka akan menang. Akhirnya, tabut perjanjian dijemput dari Silo dan dibawa ke medan pertempuran. Anak Imam Eli, yakni Hofni dan Pinehas, ditugaskan mengawal tabut perjanjian tersebut sampai ke medan pertempuran. Melihat tabut perjanjian sudah tiba di medan pertempuran, maka bersorak-soraklah bangsa Israel sekeras-kerasnya, sampai-sampai bangsa Filistin dibuat ciut nyalinya. Bahkan bangsa Filistin sempat ketakutan ketika mereka mengetahui bahwa tabut perjanjian sudah ada di medan pertempuran. Sebab mereka mendengar cerita tentang bagaimana dahsyatnya Allah Israel membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Namun, walaupun mereka takut, tidak ada pilihan bagi bangsa Israel, bagi bangsa Filistin, kecuali untuk tetap berperang melawan bangsa Israel. Maka berperanglah bangsa Filistin melawan bangsa Israel yang sedang dalam tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Namun apa yang terjadi? Bangsa Filistin justru sanggup memukul telak bangsa Israel, meskipun tabut perjanjian sudah dibawa ke medan pertempuran. Bahkan jumlah tentara Israel yang tewas hari itu sangat fantastis, yakni berjumlah 3.000 orang pasukan pejalan kaki. 1 Samuel 4 ayat 10. Hal ini membuat mereka sangat terpukul, membuat bangsa Israel tidak percaya. Mereka bertanya-tanya, mengapa mereka masih bisa kalah, padahal tabut perjanjian atau simbol kehadiran Allah sudah ada di medan pertempuran. Mereka kalah di hadapan tabut perjanjian itu sendiri. Akibatnya, bangsa Filistin merampas tabut perjanjian itu dari orang Israel dan membawanya ke Asdod. Bangsa Filistin meletakkan tabut tersebut di hadapan patung Dagon, dewa orang Filistin. Namun keesokan harinya, ketika mereka kembali ke kuil Dagon, mereka mendapati patung Dagon sudah terjerembab ke tanah menghadap ke tabut perjanjian. Bahkan kepalanya sudah terputus dari badannya. Bahkan mulai hari itu, seluruh orang Filistin terjangkit penyakit borok yang hebat, dan daerah orang Filistin diserang tikus yang luar biasa. Mengalami semua bencana itu, akhirnya setelah beberapa lama, bangsa Filistin memutuskan untuk mengembalikan
tabut perjanjian itu kepada bangsa Israel. Sambil mereka menyerahkan seserahan atau kurban berupa borok emas dan tikus emas, simbol dari penderitaan yang sedang mereka alami. Maka akhirnya tabut perjanjian itu kembali ke tangan bangsa Israel. Pertama-tama, tabut tersebut disimpan di Bet Semes. Namun akhirnya tabut tersebut dikembalikan ke Kiryat Yearim, tempatnya semula. Inilah yang saya maksud di awal tadi dengan istilah mulak tod di tubadan. Tabut perjanjian kembali lagi ke tempatnya semula. Dan firman Tuhan hari ini adalah khotbah Samuel kepada bangsa Israel agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama, yakni menyembah Allah asing dan Asitoret yang membuat Allah murka dan menjauhi mereka, dan Allah membiarkan mereka dikalahkan tentara Filistin. Dan Allah membiarkan tabut perjanjian dirampas untuk beberapa waktu lamanya. Mendengar khotbah itu, bangsa Israel bertobat, dan hari itu mereka memberikan dirinya dihakimi oleh Samuel, agar amarah Allah terhadap mereka reda. Nah, apa pesan cerita ini bagi kita? Pesan cerita ini sangat tegas. Mengutip Galatia 6 ayat 7 yang berbunyi, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya." Memang firman ini ada di perjanjian baru. Namun pesannya sangat pas menggambarkan apa yang terjadi pada bangsa Israel saat itu, pada masa Samuel. Mereka benar-benar mempermainkan Allah. Meskipun tabut perjanjian, yakni simbol kehadiran Allah, sudah ada di tengah-tengah mereka, namun bangsa Israel masih berani-beraninya bermain-main dengan Allah. Dengan cara mereka menyembah Allah asing dan juga menyembah Asitoret. Hal ini membuat Allah murka dan membiarkan bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Filistin. Bahkan Allah membiarkan tabut perjanjian dirampas dan dibawa ke tanah orang Filistin. Meskipun sesungguhnya tentang itu Allah punya rencana untuk menghajar bangsa Filistin karena mereka berani merampas tabut perjanjian dari tangan bangsa Israel. Saudara-saudara, cerita ini sudah berlalu ribuan tahun dari zaman kita sekarang, tapi pesannya masih sangat aktual. Jangan bermain-main dengan Tuhan semesta alam, sebab apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kita sering menyalahartikan kemahakasihan Allah, sehingga dengan seenaknya kita melanggar perintahnya, dan bahkan mempermainkan Allah dengan perilaku kita. Di permukaan kita begitu saleh, kita menyembah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, tapi di saat yang bersamaan kita betul-betul memiliki hati yang sangat jahat, mempermainkan orang, merampas hak orang, mengata-ngatain orang, menfitnah orang. Tapi di saat yang bersamaan itu semua kita bungkus dengan perilaku ibadah kita yang saleh. Berhentilah mempermainkan Tuhan. Pandemi COVID-19 adalah bukti betapa dahsyatnya kekuasaan Tuhan dan betapa ringkihnya hidup manusia itu. Oleh sebab itu firman Tuhan menyapa kita hari ini dengan tegas, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Pesan kedua dari firman Tuhan hari ini kepada kita adalah, kalaupun kita beribadah kepada Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan motivasi yang tulus. Jangan beribadah hanya untuk memanipulasi Tuhan atau memanfaatkan Tuhan. Bangsa Israel memang membawa tabut perjanjian ke medan pertempuran. Tapi Tuhan tahu, mereka melakukan itu hanya ketika mereka kalah perang. Sementara ketika situasi hidup mereka aman-aman saja, mereka malah menyembah Allah asing dan Asitoret. Akibatnya, meskipun tabut perjanjian dibawa ke medan pertempuran, Allah tetap diam dan membiarkan bangsa Israel dipermalukan di depan Allah sendiri. Saudara-saudara, berhentilah beribadah hanya untuk memanipulasi Tuhan. Sebaliknya, kalaupun kita beribadah, beribadahlah dengan tulus. Sebagaimana kita tidak ingin orang berteman kepada kita
hanya ketika ada motivasi lain di balik itu. Kita hanya ingin orang berteman kepada kita dengan motivasi yang tulus. Maka kita pun hendaknya beribadah kepada Tuhan dengan motivasi yang tulus. Bukan ketika kita ada maunya, atau bukan supaya Tuhan memenuhi keinginan kita. Jangan beribadah kepada Tuhan hanya untuk memanipulasinya. Karena Tuhan tahu dan Tuhan melihat hati kita, motivasi kita yang mendasari ibadah kita kepadanya. Sembahlah Tuhan, karena Dia memang layak disembah. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk setia kepadanya dan beribadah dengan tulus kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman hari ini. Melalui kesalahan bangsa Israel kami diingatkan bahwa Tuhan melihat hati kami. Tuhan tidak mau dipermainkan. Kami bisa menipu manusia dengan menyembunyikan perilaku kami yang jahat di balik dari perilaku kami yang saleh. Tapi kami tidak bisa mempermainkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kesalahan bangsa Israel bisa menjadi pelajaran bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan untuk tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan juga setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk menyembah Tuhan, karena memang Tuhan layak disembah. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.